Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel Mesin Catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua bisa menyingkat nama saya menjadi Bang Ke. Pada kesempatan yang sempit kali ini, saya akan menghadirkan sebuah partai klasik yang sangat asik. Partai antara Viktor Kupreichik melawan Jaime Neto. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1989 di Palma de Mallorca, Spanyol. Tak usah berbahasa banci, langsung saja kita gelar sajadah. Salah, maksudnya kita gelar papan catur. Yo gasken mang. Viktor Kupreichik berada pada posisi putih, sedangkan Jaime Neto berada pada posisi hitam. Dan saya berada pada posisi angin-anginan. Kupreichik mengawali dengan pion E4. Disambut pion C5 oleh Neto. Lalu kuda C3. Pion A6. Kuda F3. Dan kita berada dalam pertahanan Sisilia, Okeli, sistem Yerevan. Kemudian Neto membanjiri sayap menteri lawan dengan bocah ingusan, pion B5 dimainkan. Kupreichik merespon dengan pion tantang pion. Dan terjadi baku hantam, pion makan, kuda makan, gajah fianchetto, gajah berbunga ke D3. Lalu dilanjut dengan pion E6, putih mengamankan raja ke dalam istana. Menteri C7, Menteri E2. Kuda tantang kuda, kuda ambil kuda, Menteri ambil balik, memberikan ancaman samar-samar ke pertahanan Raja Putih. Kupreichik mendorong pion ke A4, melakukan provokasi. Dijawab dingin oleh Neto, pion lewati pion, mengancam kuda. Dan disinilah, Kupreichik mulai melakukan serangan yang cukup ganas, kuda jumping ke D5. Mesin catur membaca, ini adalah sebuah langkah yang brilian. Jika hitam nekat mengambil kuda, pion akan mengambil balik, disertai open skak, dan menteri hitam, sudah bisa dipastikan akan lenyap dari muka bumi, akibat disiksa oleh bocah ingusan hingga tewas. Neto tak berani menyolek kuda yang sangat sakti, oleh karenanya, dia membawa kuda keluar kandang, dengan maksud, mengeroyok kuda lawan yang memiliki ilmu kebal serangan. Lalu gajah turun tangan, membantu menyokong sahabatnya. Jika pada posisi ini, hitam masih ngeyel melenyapkan kuda dari papan catur, maka gajah akan membalas, pion ambil gajah, pion ambil pion, open skak. Gajah menghalangi, dan menteri akan mati mengenaskan di cakar bocah ingusan. Tentunya hal itu tidak terjadi. Hitam membungakan gajah ke D6, putih menggeser benteng ke D1. Kalau pada situasi ini, hitam mengamankan raja ke dalam istana, menghindari tatapan maut menteri lawan, kuda akan menewak kuda, skak, pion ambil kuda, gajah meluncur ke H6, menyerang benteng. Benteng menghindari serangan, menteri naik ke G4, skak. Raja mingser ke pojok, akan diakhiri dengan mudah, menteri G7, skak mat. Maka dari itu, hitam menggeser gajah ke C5. Sejurus kemudian, Viktor Kupreichik membuat langkah kejutan, yang tak pernah diduga oleh lawannya, ataupun kita, yang sedang menyimak pertandingan ini. Apakah kalian tahu langkah misterius itu? Jika kalian bisa menebak langkah itu, mungkin Anda sudah termasuk memiliki kecerdasan yang cukup mumpuni. Jika kalian tak bisa menemukannya, jangan khawatir. Berarti kita sama. Langkah itu adalah gajah surfing ke H6, mengorbankan diri. Sebuah langkah yang sangat di luar nalar, hingga mesin catur juga kebingungan mengidentifikasi langkah ini. Mari kita simak, apa maksud dan tujuan putih mengorbankan gajahnya. Jika pion mengambil gajah, kuda akan mengambil kuda, skak, raja maju memepet kuda, dibalas benteng pepet raja, skak. Raja menghindar sambil mencocol kuda, menteri mengejar, raja E5, menteri kembali skak. Kalau raja makan anak, gajah akan skakmat di D3. Raja F6, pion maju, skak. Langkah paksa raja F5. Benteng makan anak, skak. Raja lari ke E4. Akan disudahi menteri F4, skak mat. Menghadapi situasi kritis ini, Jaime Neto memutuskan untuk memarkirkan raja ke sayap menteri. Namun sayang, mesin catur membaca, ini adalah sebuah langkah fatal. Kupreichik langsung memberi hukuman atas langkah blunder ini, dengan menyerang menteri menggunakan gajah, sambil mengorbankan diri.
Jika hitam tak menerima pengorbanan dan lebih memilih menyelamatkan menteri ke D6, karena hanya petak itu yang aman untuk menteri melangkah, maka kuda akan menewak kuda dan membiarkan benteng menyerang menteri. Menteri kabur ke F8, gajah sikat pion sikat balik, gajah gebuk gajah, skak. Raja membalas, kuda cocol pion mengancam menteri. Benteng makan, raja pepet benteng, menteri membela, dan skakmat tak akan bisa dihindari. Mau tidak mau, hitam menerima pengorbanan gajah yang disodorkan. Pion ambil pion, menyerang menteri. Menteri mingser ke D6, kuda makan kuda. Menteri mundur ke F8, gajah sikat pion, memaksa menteri menyikat balik. Lalu menteri naik ke C4, menyerang gajah. Pion membela, benteng ambil pion. Kalau benteng ambil balik, menteri sikat gajah, skak. Raja melengos ke C8, menteri tewak benteng kembali skak. Raja hanya bisa ke C8, pion maju satu langkah, dan skakmat pun sudah menjadi hal yang pasti. Neto mencoba menyelamatkan gajah dengan menteri, namun sayang 1000 kali sayang, kuda manuver ke D5, memblokir pandangan menteri dalam mengawasi bawahannya. Pion ambil kuda, menteri cocol gajah, skak. Raja kabur ke B8, benteng bergeser ke C6, dengan membawa ancaman skakmat di A7. Dan pada langkah ini juga, Jaime Neto mengibarkan bendera kuning, dia menyudahi permainan dengan menghela nafas panjang. Ini dia alasannya. Jika permainan berlanjut, gajah embat benteng. Setelah menteri embat balik, hitam tak bisa berbuat apa-apa lagi, karena benteng akan skakmat di A8.